dalam Quran surat Al-Baqarah, wa in kuntum raibin mimma anzalna ala abdina fa'tubu bisuratum min mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran, menganggap ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala bihi wa ta'ala. Yang terhormat tentunya Bapak Ibu, Bapak. Halo. Iya, tolong gantian turun ya. Ya. Tolong kelas 9 kasih contoh buat adik-adik kelasnya. Kelas 8 jadi contoh buat kelas 7, kelas 7 mengerti. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam anugerah nikmat dan lautan karunia kepada kita semua. Di antaranya nikmat walafiat, banyak umur, iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada para pengikutnya yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Baik anak-anak soleh dan solehan, hari ini puasa memasuki hari yang keberapa? 16 atau 17? 17. Berarti nanti malam 18. Semalam malam yang ke-17. Ada apa di hari ke-17 Ramadan? Apa? Apa? Emel? Hah? Timnas Vietnam menang udah. Tanggal 17 Ramadan merupakan turunnya Al-Quran. Oke, baik, sebelum baca Al-Quran sebentar. Setiap penganut agama di muka bumi ini Allah diberikan sesuatu yang namanya kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Zen Avesta, orang apa? Menarik. Orang kebatinan punya kitab namanya Hidayat Jati, Darmo Gantul atau Batu Rojo. Kemudian orang Konghucu punya kitab namanya Tauteh King. Apa? Tauteh King. Kita umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kitab suci yang namanya Al-Quran atau Al-Quranul Karim. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u magana, bacaan yang mulia yang Allah turunkan 14 abad yang lalu kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kitab suci sepanjang masa, sebagai way of life, sebagai jalan hidup buat kita umat Islam hingga akhir zaman. Dan Quran yang kita baca ini menjadi saksi, menjadi syafaat buat kita semua selain syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu dibaca, ikro. Kalau nggak bisa belajar
buat haji nggak ada waktu, na'udzubillah min. Mengapa kita yakini Quran sebagai kitab suci? Setidaknya ada 3. Ada berapa? 3. Yang di atas ada berapa? 3. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan bebas dari intervensi dan investasi manusia. Artinya Quran ini gak ada campur tangan, gak ada modal dari manusia. Quran ini produknya asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Produknya, redaksinya dari Allah. Disampaikan melalui malaikat Jibril, disampaikan lagi kepada hamba ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Quran ini asli. Gak ada sesuatu kitab suci lain pun atau apapun yang mirip seperti Al-Quran. Gak ada yang bisa jeplak, niplak, bikin serupa dengan Al-Quran. Yakin? Apa buktinya? Apa dalilnya? Sejak 14 abad yang lalu diturunkan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah katakan dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah, wa in kuntum raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tubu bisuratum min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran, menganggap Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad saja, buatlah satu surat semacam Al-Quran. Buat satu surat semacam Al-Quran. Apa surat Al-Quran? Al-Ikhlas, An-Nas. Buatnya semacam itu bisa apa enggak? Sejak tantangan ini Allah berikan 14 abad yang lalu, sampai detik ini belum ada satu makhluk manusia secerdas apapun, sejenius apapun, semaestro apapun, seprofesor apapun membuat seperti Al-Quran. Belum ada satupun, ya. Sudah pernah dibuat dulu, tapi isinya jauh panggang daripada api. Beda jauh, ya. Beda satu surat. Jika kamu tidak mampu membuat surat sepanjang Al-Quran sendiri, wad'u syuhada'akum, dan dikatakan ya, ajak teman-teman kamu 5 orang, 10 orang. Orang-orang Arab itu sejak dulu sampai detik ini ahli penyair, ahli bikin syair. Kalau kayak kita mah seperti Bang Haji Roma Irama, seperti Ariel Noah, kan seorang seniman ya, tapi belum mampu membuat seperti Al-Quran. Gak ada min dunillahi kuntum sholihin. Yang demikian itu merupakan orang-orang yang benar. Artinya Quran asli produk dari Allah. Satu. Yang kedua, Quran ini kita yakini sebagai kitab suci karena apa? Sejalan dengan fitrah manusia. Apa fitrah kita sebagai manusia? Hei laki-laki, halo. Siapa nanya bahwa laki-laki? Laki-laki kan? Putra semua. Kalian ini gini ya. Secara fitrah suka kan dengan perempuan? Suka nggak? Kalau nggak temen sama perempuan, dia bertanya kan laki-laki aja. Yang perempuan di atas suka nggak sama laki-laki? Ya. Secara fitrah kita suka dengan lawan jenis kita. Seayamnya ayam, ayam jago sama ayam betina. Sekucingnya kucing, kucing lagi sama kucing perempuan. Sekuguknya guguk, guguk laki ke guguk
ada memang perempuan, wah diperiksa sebelah, ya. Ada gangguan mental dan jiwanya. Secara fitrah kita suka dengan lawan jenis. Lagi, secara fitrah kita butuh makan, nggak? Makanya di Quran kita puasa, loh, perintah puasa ada bukanya nggak? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari, menjaga diri dari segala hawa nafsu dan sesuatu yang membatalkan puasa itu, ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau di Indonesia kira-kira 14 jam. Tapi kalau ada kitab suci yang nyuruh puasa aja, pagi puasa, siang puasa, sore puasa, malam puasa, atau pagi lagi puasa, sama dengan nyuruh orang mati. Atau berbahasa dulu kamu tanya kakek-kakek kamu, puasa rusa atau ngablem, ya, puasa geni atau puasa api, puasa nggak buka-buka, puasanya nggak buka tampak, tapi bertentangan dengan syariat Islam, itu nggak boleh, ya. Jangan kita namanya puasa ada bukanya, secara kita laki-laki dan perempuan, itu sejalan dengan fitrah manusia. Yang terakhir, lalu 2 menit lagi. Yang terakhir, kita yakini Quran sebagai kitab suci, isinya tidak kontroversial, isinya tidak bertentangan. Quran katakan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu, bukan 2, bukan 3. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Allahus samad. Allah tempat bergantung, tidak beranak dan diperanakkan, dan tidak ada yang menyerupai Dia. Itu artinya esa, konsisten. Kalau ada kitab suci mengatakan Tuhan 2, Tuhan 3, 4, 5, monoteisme, itu kitab sucinya perlu dipertanyakan. Di Al-Quran dikatakan satu lagi, yang halal itu halal, yang haram itu. Makanya Allah katakan, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, dan makanlah olehmu makanan yang halal dan baik. Halal dan thayyiban. Thayyib itu artinya baik. Yang nggak baik siapa? Bang Thayyib. Yang nggak baik bang, karena nggak pulang-pulang 3 kali nggak pulang-pulang. Lalu kalau thayyib artinya baik. 3 kali puasa, 3 kali waktu yang baik, ya. Makan yang halal dan baik, ya. Tempe halal, ayam halal, daging halal, itu sakit. Kalau dikatakan bubuk haram, B2 atau sapi pendek itu haram, jelas haram. Nggak mungkin itu menjadi halal. Makanya ada yang halal, ada yang haram. Dan kata-kata halal dan haram. Makanya kita bangga dengan Al-Quranul. Makanya dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Hudan linnasi, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita semua. Mobil aja ada buku petunjuk, HP ada buku petunjuk, apalagi hidup kita manusia ada buku.
wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan petunjuk itu minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar sama yang salah, yang hak dan yang batil atau benar dan salah. Itulah fungsi dan gunanya Al-Qur'anul Karim. Sekali-kali petunjuk sebagai pembeda, sebagai bayyinah, sebagai penjelas, sebagai apa? Basyiro wan naziro, sebagai kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita semua orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan naziro, peringatan bagi siapa? Yang sengaja puasa banyak yang di luar, apa di depan jalan pasar ya, rokok pung, maka gua nih nggak puasa nih, gua nggak puasa nih, ya itu sama dengan nantangin Allah. Kalau dia nggak tobat, matinya suul khotimah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita jauh dari yang seperti itu. Jangan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Baik, anak-anak sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. 3 alasan kita bangga punya Al-Quran. 1 tadi, produknya asli dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sejalan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, bebas. Yang ketiga tadi, yang ketiga adalah Quran itu tidak kontroversial atau bertentangan. Mudah-mudahan kita terus bisa mengamalkan Al-Quran hingga akan akhir Ramadan. Amin ya rabbal. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wa li amin. Walau yang maaf sekalian terima kasih. Allahumma amin illa aqwa min narik. Wassalamu alaikum.